guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan lengkap tentang vintage. Apa itu vintage? Vintage merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan hitungan detik saja. Sejarah tentang vintage. Di era 1980, banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mula munculnya vintage. Mulai tahun 1982, E-Trade membawa vintage menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Perkembangan vintage di Indonesia sendiri mulai berkembang dan dikenal sekitar 3 tahun ke belakang. Pada tahun 2015, hadir Asosiasi Vintage Indonesia atau AVI yang bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni. Kelebihan dari vintage yaitu mudah dalam melayani konsumen, informasi cepat dan murah. Dengan adanya vintage sangat membantu mendapatkan informasi yang cepat dan murah, keamanan terjamin. Yang ketiga dari kelebihan vintage yaitu memiliki metode keamanan terbaru sehingga sangat menjamin data pelanggan tetap aman. Yang keempat, proses cepat vintage memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat. Yang kelima, mudah disetujui dalam 24 jam. Dan yang keenam, pelayanan efisien. Dengan adanya vintage, konsumen yang bisa menikmati pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Dan yang ketujuh, notifikasi pembayaran dan nominal yang akurat. Ada juga kelemahan dari vintage. Yang pertama yaitu wajib terkoneksi internet. Yang kedua, hanya menjangkau pembisnis yang melek internet. Yang ketiga yaitu rawan penipuan. Dan yang keempat adalah biaya yang tinggi. Pengaruh vintage terhadap perbankan. Perusahaan vintage juga bisa menjadi ancaman bagi perbankan karena kegiatan usaha vintage sangat efisien, tidak memerlukan banyak karyawan, tidak memerlukan gedung yang mewah, tapi cukup dengan kantor yang kecil saja. Perusahaan vintage sudah bisa berdiri dan menjalankan operasional bisnisnya. Berbeda dengan usaha industri keuangan syariah yang memiliki beban operasionalnya sangat tinggi karena harus membayar gaji karyawan yang tidak sedikit jumlahnya, serta harus menyewa atau bahkan membeli gedung yang mewah untuk menjalankan bisnisnya karena dengan gedung yang mewah bisa menarik nasabah. Pengaruh vintage terhadap perekonomian. Dampak ekonomi dari vintage diyakini akan makin besar. Terlihat dari cepatnya perkembangan vintage dari jumlah penyaluran dana industri saat ini. Karena itulah penting bagi pemerintah untuk terus mendukung industri vintage, mengingat dampak ekonomi yang tidak kecil. Bagaimana OJK mengawasi vintage? OJK melaksanakan wewenangnya sebagai lembaga yang memberikan aturan serta mengawasi perusahaan yang berbisnis yang berbasis vintage. Secara garis besar, OJK bertugas mengkaji dan mempelajari perkembangan vintage dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. OJK juga berwenang melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencurian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Beberapa contoh vintage yang legal di Indonesia. Yang pertama,
ada Danamas. Yang kedua, ada Coinworks. Yang ketiga, ada Amarta. Yang keempat, ada Investri. Yang kelima, ada Modalku. Dan yang keenam, Dana Cepat. Dan yang ketujuh, Awan Tunai. Yang kedelapan, Crowdo. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu Akseleran. Yang terakhir yaitu dampak vintage pada saat COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri vintage di Indonesia dampaknya berupa penurunan jumlah pengguna di beberapa model bisnis vintage. Penurunan penjualan untuk beberapa modal bisnis, juga tantangan operasional termasuk produktivitas dan efisiensi yang lebih rendah. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan lengkap tentang vintage. Apa itu vintage? Vintage merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan hitungan detik saja. Sejarah tentang vintage. Di era 1980, banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mula munculnya vintage. Mulai tahun 1982, E-Trade membawa vintage menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon investor. Perkembangan vintage di Indonesia sendiri mulai berkembang dan dikenal sekitar 3 tahun ke belakang. Pada tahun 2015, hadir Asosiasi Vintage Indonesia atau AFI yang bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni. Kelebihan dari vintage yaitu mudah dalam melayani konsumen, informasi cepat dan murah. Dengan adanya vintage sangat membantu mendapatkan informasi yang cepat dan murah, keamanan terjamin. Yang ketiga dari kelebihan vintage yaitu memiliki metode keamanan terbaru sehingga sangat menjamin data pelanggan tetap aman. Yang keempat, proses cepat vintage memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat. Yang kelima, mudah disetujui dalam 24 jam. Dan yang keenam, pelayanan efisien. Dengan adanya vintage, konsumen yang bisa menikmati pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Dan yang ketujuh, notifikasi pembayaran dan nominal yang akurat. Ada juga kelemahan dari vintage. Yang pertama yaitu wajib terkoneksi internet. Yang kedua, hanya menjangkau pembisnis yang melek internet. Yang ketiga,